والهبة من الله يا حسين بن عبد الله، يا حسين بن عبد الله. نبدأ بدعوى للرحمن يبارك لك سمي الباني، يبارك لك سمي الباني بعرسك يا ابن المعزز، نفرح ونودي التهاني، نفرح ونودي التهاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Kakak Ima dalam perjalanan menuju silaturahmi pengajian Arisan Lekong, Hilal Lekong Kota Nrekang. Hari ini hari Ahad tanggal 25 September 2022 atau tanggal 28 Safar 1444 Hijriah. Oke, mantap. Kakak Ima. Mantap. Mantap. Oke. Merah jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah ibu-ibu, kita mulai pengajian kita tahsin Al-Quran, yaitu Majelis Ta'lim Pasdafitul Khairat Hilal Lekong Kota Nrekang. Akan dimulai dengan tahsin Al-Quran, dimulai oleh Ibu Tante Hada dulu. Al-Maidah ayat 90. أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا إلا ولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini pertemuan ke-8 alhamdulillah kita hadir dalam rangka untuk silaturahmi dan tausiah. Walaupun sedikit yang hadir, tapi jangan kita berkecil hati karena yang lain mungkin ada halangan. Dan semoga kehadiran kita ini membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah hikmah atau kisah yang penuh hikmah. Masih lanjutan yang kemarin. Artinya kita bisa meneladani tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran khususnya. Ada beberapa tokoh perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran, salah satu tokoh perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu Siti Asia, istri Fir'aun. Nah, jadi Siti Asia itu adalah salah satu dari istri Fir'aun yang beriman kepada Allah. Walaupun Fir'aun itu adalah rajanya kafir, tapi istrinya itu beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Dan tatkala Asia mendengarkan mukjizat Nabi Musa tentang ular yang bisa, tentang tongkat Nabi Isa yang bisa menjelma menjadi ular, maka disitulah memang Asia kemudian mengimani mukjizat Nabi Isa tersebut, Nabi Musa tersebut. Siti Asia ini adalah seorang perempuan yang teguh imannya. Kenapa? Karena Siti Asia ini adalah ketika diketahui oleh
Fir'aun bahwa dia beriman kepada Allah Tuhan yang Esa, sementara Fir'aun kan menganggap diri Tuhan. Nah, ketika diketahui maka dia selalu disiksa oleh Fir'aun. Bahkan kalau misalnya dia disiksa di bawah terik matahari, setelah Fir'aun pergi maka turunlah malaikat melindungi dengan sayap-sayapnya sehingga tidak kena terik matahari. Nah, Siti Asya ini bergelimang dalam kemewahan karena di istana penuh dengan harta, berlian, tahta. Tapi hatinya itu tetap tidak merasa ini bahwa ini adalah suatu kekayaan, dan hatinya senantiasa teguh beriman kepada Allah. Dan luar biasa ya. Dan itulah sebenarnya ujian yang paling berat ketika kita memiliki segala-galanya, memiliki harta benda, memiliki fasilitas, memiliki kekuasaan, tapi hati kita tetap tawadu kepada Allah, rendah hati di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia, maka itulah sesungguhnya nilai kesejahteraan kita. Nah, salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 2 dari terakhir dikatakan, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Jadi ketika Siti Asya ini beriman kepada Allah, sementara Fir'aun suaminya kafir dan selalu disiksa, selalu diintimidasi, maka dia berdoa kepada Allah. Asya berdoa kepada Allah. Tatkala dia meminta kepada Allah, nah, ini perumpamaan yang diberikan Allah kepada kita orang-orang beriman tentang perempuan Fir'aun, artinya istri Fir'aun. Yang dimaksud di sini adalah Asya, Siti Asya. Izqalat rabbi bunili, wahai, dan dia ketika dia berkata, wahai Tuhanku, bangunkanlah aku rumah atau istana di surga, wa najjini min fir'aun wa amali, dan lindungilah aku dari Fir'aun dan lindungilah aku dari perbuatannya Fir'aun, dan wa najjini minal qaumiz zalimin, dan lindungilah aku dari orang-orang yang zalim. Sungguh luar biasa ya. Nah, seorang yang teguh imannya dalam kemegahan, dalam kemewahan, dalam kegelimangan harta, tapi dia tetap beriman pada Allah. Kemudian satu hal yang krusial juga bahwa ketika Asya itu menjadi istri Fir'aun, dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri yang taat kepada suaminya, sekalipun suaminya itu zalim, menzalimi dia, dan sekalipun suaminya itu dia ingkar pada Allah. Artinya bahwa Asya itu tetap menjalankan ketaatan kepada suaminya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terpulang kepada Fir'aun itu, apakah dia zalim apa tidak? Apakah dia menzalimi ataukah apakah dia ingkar kepada Allah? Itu adalah urusannya dia kepada Allah. Sementara saya, seketaatanku adalah urusanku kepada Allah. Itu yang perlu dimengerti. Ya. Jadi ketika kita taat kepada atau berbuat baik pada orang, maka kebaikan itu akan kembali pada kita. Kita tidak perlu terikat dengan apa perbuatan orang sama kita, apa perbuatan orang sama kita. Jadi ketaatannya itu yang perlu dilihat. Walaupun memang susah, tapi beliau adalah orang istimewa karena dengan keteguhan imannya, maka karena keteguhan imannya, keistimewaannya, maka dia diabadikan dalam Al-Quran. Hanya beberapa wanita diabadikan dalam Al-Quran. Artinya betapa mulia wanita-wanita yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang kedua, Siti Asya itu walaupun misalnya dalam kemegahan, dia selalu berbuat baik sama orang. Dia senantiasa berbagi sama masyarakat. Dia tidak sombong dan dia tidak menganggap dirinya kaya, tetapi dia senantiasa berbagi kepada sesama sehingga dia bisa menolong
orang lain. Nah, kita simpan nomornya. Nah, jadi kira-kira apakah kita mampu seperti ini? Tentu memang berat bagi kita, karena hanya orang-orang yang mulia lah yang sebenarnya yang mampu melakukan hal ini. Tapi ini adalah cerita yang inspiratif, cerita yang penuh hikmah. Semoga dengan cerita ini kita bisa juga memetik hikmahnya, bisa meneladani dan bisa mengikuti jejaknya. Artinya minimal kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, senantiasa memberikan kemanfaatan, senantiasa teguh dalam keimanan, senantiasa berusaha untuk mengorientasikan kehidupan kita kepada Allah, terpulang kepada apapun keadaan yang kita hadapi, terutama bagaimanapun keadaan orang pada kita, tetap kita teguh bahwa sesungguhnya hidup dan matiku, sesungguhnya sholatku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memang diperintahkan untuk senantiasa mengorientasikan seluruh aktivitas kita, seluruh pengabdian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bebas, kita merdeka, kita tidak terkontaminasi dengan hegemoni atau penindasan yang kita alami, tapi kita tetap merdeka. Jadi ketika iman itu kuat dalam hati, maka sesungguhnya kita memiliki kebebasan dalam bertindak, kebebasan dalam hidup. Artinya bebas dalam arti bahwa hanya Allah yang menjadi sesembahan kita, bukan yang lain. Saya kira itu saja ya yang perlu kami sampaikan, dan apabila ada hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Al-birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya akhiri ini rencana kita sudah 3 bulan rencana mau mau rekreasi, mau tadabbur alam, tapi belum jadi sampai hari ini. Tapi kita memang rencanakan mudah-mudahan bulan depan akhir daripada kita ini, terakhir kita maksudnya untuk tahun ini, periode ini, maksudnya putaran ini, mudah-mudahan sudah bisa kita pergi rekreasi di Salopi ya. Karena kemarin kan memang banyak halangan, ada saja yang mudah-mudahan Allah melancarkan, memudahkan. Di akhir Oktober kita sudah bisa pergi di Salopi, di Pindrang, makan ikan. Begitu. Kalau mudah-mudahan bisa ya, Tata ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua. Mudah-mudahan sehat-sehat. Kita juga Bu Ajidi sehat-sehat. Ini kita rencana. Mulai kita jadwalkan nih di awal. Kalau ada yang berhalangan, kita minggu kayak begitu. Jangan pas pada akhir bulan baru. Ya, maksudnya mulai dari awal Oktober kita sudah umumkan memang. Dijadwalkan. Kalau ada yang berhalangan di itu ya kita tunda lagi di begitu. Nanti kalau sudah sepakat semua bahwa tanggal ini. Ya nanti saya umumkan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertemuan ke-8 hari ini, hari Ahad tanggal 25 September 2022 atau tanggal 28 Safar 1444 Hijriah, yaitu Majelis Taklim Fastabiqul Khairat Himpunan Keluarga Lekong Kota Endrekang atau Hilal Kota Endrekang. Hilal mantap. Sekali lagi Hilal mantap. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.